Apa jadinya jika dunia mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat? Saat ini, gelombang besar modal asing sedang bergeser, dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utamanya. Apakah ini peluang emas atau justru awal dari krisis baru yang tak terduga? Yuk kita kupas bersama. Pada 16 Juli 2025, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyampaikan sebuah sinyal penting dalam konferensi pers. Dolar Amerika Serikat terus melemah terhadap mata uang utama dan negara berkembang. Tapi kenapa dolar bisa melemah? Bukankah selama ini dolar Amerika Serikat dikenal sebagai mata uang paling kuat dan paling dicari di dunia? Peri menjelaskan pelemahan dolar ini disebabkan oleh pergeseran arus modal. Investor global kini mulai meninggalkan aset-aset di Amerika Serikat dan mengalihkan dananya ke pasar negara berkembang seperti Indonesia, kawasan Eropa, aset safe haven seperti emas. Ini artinya dunia mulai mencari alternatif yang lebih aman atau menguntungkan di luar negeri paman Sam. Dalam dunia investasi global, pergerakan modal sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. 1. Suku bunga dan kebijakan moneter negara maju. 2. Stabilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Saat ini, The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, cenderung mempertahankan suku bunga tinggi terlalu lama. Hal ini membuat aset di Amerika Serikat kurang menarik, terutama bagi investor yang mulai khawatir akan potensi resesi. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan daya tahan ekonomi yang cukup kuat. Rupiah stabil, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif. Maka tak heran jika investor global mulai mencari peluang di pasar negara berkembang yang memberikan return lebih baik dengan risiko yang bisa dikendalikan. Salah satu dampak langsung dari arus modal yang masuk ke Indonesia adalah penguatan rupiah. Menurut Peri Warjio, dalam beberapa pekan terakhir rupiah menunjukkan tren menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Ini tentu saja menjadi kabar baik, karena barang impor bisa menjadi lebih murah, inflasi dapat ditekan, cadangan devisa meningkat. Namun, di balik semua itu, Bank Indonesia tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan. Kenapa? Karena kondisi global masih sangat tidak pasti. Perang dagang Amerika Serikat-China belum sepenuhnya reda, geopolitik Timur Tengah memanas, potensi perlambatan ekonomi global masih mengintai. Kedepan, kewaspadaan dan respon koordinasi kebijakan yang lebih kuat diperlukan guna memitigasi dampak negatif pasar keuangan global yang masih tinggi, ujar Peri. Untuk menghadapi ketidakpastian global, Bank Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia berkomitmen menjaga ketahanan eksternal. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 1. Intervensi di pasar falas untuk menjaga stabilitas rupiah. 2. Koordinasi fiskal dan moneter untuk memastikan sinergi kebijakan. 3. Penguatan sektor real, khususnya industri ekspor dan hilirisasi. Tujuannya bukan hanya menjaga stabilitas keuangan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus beradaptasi, investor global melihat negeri ini sebagai pasar yang menjanjikan dalam jangka menengah hingga panjang. Saat dolar Amerika Serikat melemah, biasanya harga emas melonjak. Hal ini karena emas dipandang sebagai aset lindung nilai saat terjadi ketidakpastian. Emas menjadi tujuan utama investor karena tidak terpengaruh suku bunga, tidak tergantung pada mata uang tertentu, nilainya cenderung stabil atau meningkat dalam jangka panjang. Jadi, bukan hanya rupiah yang mendapat manfaat dari pelemahan dolar, tapi seluruh sistem keuangan global pun terdampak secara luas. Meski saat ini tren tampak positif bagi Indonesia, ada beberapa hal yang tetap perlu kita waspadai. Volatilitas pasar global bisa terjadi kapan saja, apalagi jika The Fed tiba-tiba mengubah arah kebijakan. Ketergantungan pada modal asing bisa berbahaya jika tidak dibarengi penguatan ekonomi dalam negeri.
Gejolak geopolitik di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur bisa memicu ketidakpastian baru. Maka dari itu, bukan hanya Bank Indonesia dan pemerintah yang harus sigap, tapi kita sebagai warga negara juga perlu cerdas dalam mengelola keuangan dan investasi. Dunia sedang mengalami pergeseran besar dalam aliran modal global. Saat dolar Amerika Serikat melemah, negara-negara seperti Indonesia punya kesempatan untuk bersinar, tapi juga tantangan untuk membuktikan diri. Jadi pertanyaannya, akankah Indonesia berhasil memanfaatkan momen ini untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, atau justru kembali terjebak dalam siklus krisis global?